Perempuan, maaf, perempuan itu saya cuma ngasih tahu sama bapak, yang namanya laki-laki harus paham keadaan perempuan, Pak. Perempuan itu kadang hatinya suka terbang kemana-mana, tergantung keuangan. Betul Bu ya? Tuh kan, padahal saya mau ngomong asal-asalan Pak. Ngeri juga perempuan di sini ya. Pak, jangan pernah kasih tahu isi rekening Pak sama istri. Lah ngapa? Emang benar Pak, yang namanya perempuan hatinya tuh tagayyar, gampang pergi. Coba lihat, ada uang adek, nggak ada uang adek, tuh lihat, itu prinsip perempuan Pak. Ada uang adek sayang, nggak ada uang adek tendang. Itu prinsip perempuan. Tapi buat menyayangi seorang laki-laki salah Pak, susah. Ngertiin suami susah. Padahal Allah udah ngasih sayang buat kita. Yang laki-laki boleh nikah 2, 3, 4, itu sayangnya Allah kepada manusia laki-laki Pak. Ibu ngelarang-larang. Urusan apa ibu? Enggak punya cacat dari segi apapun. Enggak punya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Allah telah membuktikan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW memberikan cintanya semuanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, di sini ada yang pernah nggak makan 7 hari 7 malam? Ada? Coba tunjuk tangannya, ada? Nabi SAW sampai detik ini nggak ada riwayat yang Nabi kelapa yang kekenyangan selama 3 hari berturut-turut. Nabi nggak pernah ada riwayat. 2 hari Nabi kenyang, hari ketiganya Nabi lapar. 2 hari kelaparan, 1 hari ketiganya Nabi kenyang. Gak ada riwayat Nabi sampai dikatakan kenyang setiap hari, gak pernah. Ini beda sama kita. Kalau kita hidup nyari kenyang daripada laparnya. Sampai Nabi SAW, jangan terlalu kenyang. Kenyang itu akan mengeraskan hati kita, akan menjauhkan kita untuk taat ibadah kepada Allah. Tidak akan lagi seseorang akan tunduk kepada Allah jika perutnya dalam keadaan kenyang. Nabi lebih banyak lapar daripada kenyangnya. Kita bagaimana, banyakkan kenyang daripada laparnya. Nabi lebih banyak memikirkan umat. Nabi lebih banyak memikirkan orang lain dibanding harus memikirkan dirinya sendiri. Riwayat banyak menyatakan kenapa Nabi lapar sampai 7 hari. Di dalam riwayat Sayyidina Umar mendengar suara batu, suara tulang yang bergesekan dengan tulangnya Nabi SAW. Padahal itu bukan tulang. Kita udah banyak riwayatnya kita dengar ini. Batu yang bergesekan saat Nabi SAW menaruhnya di pinggang Nabi SAW untuk mengganjal perut Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Tidak wahai Umar, aku mendengar ada suara tulang yang seperti tulang beradu ya Rasulullah. Aku dengar daripada dirimu. Oh, itu yang kau dengar bukan tulang wahai Umar, yang keluar adalah satu batu. Ahli Arab saat dulu tahu, satu batu keluar dari pinggang berarti 1 hari Nabi belum makan. Batu kedua keluar, 2 batu Nabi belum makan. 2 hari Nabi belum makan. Batu ketiga Nabi keluar, 3 hari Nabi belum makan. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, sambil menangis, kenapa engkau tidak meminta kepada kami sedangkan engkau belum makan selama 3 hari? Ada riwayat yang mengatakan 7 hari. Kenapa ya Rasulullah? Jika aku ingin meminta, aku lebih baik meminta kepada Allah ya Umar. Lalu apa yang membuatmu sampai seperti ini? Aku khawatir di akhir zaman ada umatku yang kelaparan selama 7 hari sedangkan aku tidak merasakan kelaparnya. Ini akan menjadi pertanggungjawabanku kelak nanti di yaumil qiyamah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai detik ini ulama sepakat kita umat Nabi nggak ada yang kelaparan sampai 7 hari. Kenapa? Karena sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah diwakili oleh Nabi SAW. Kita diberikan oleh Allah segala bentuk nikmat Allah berikan kepada kita. Salat kita tanggal salat, nggak pernah kita dikejar-kejar sama orang. Orang yang mendirikan salat dikejar, dibunuh, nggak.
Tapi kita di saat ini salat udah tinggal salat, ngaji Quran tinggal ngaji Quran, nggak wajib untuk menghafalkan. Baca dengan Al-Quran silahkan, boleh. Saat kita salat pegang Al-Quran sambil baca Al-Quran silahkan. Jika mereka orang yang ingin menghafal maka hafalkan, jika nggak bisa tidak dipaksakan. Baca Al-Qurannya. Ini adalah salah satu perintahnya Allah, perintahnya Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu waktu saya pernah didatangi oleh salah satu orang tua. Dia datang ke rumah saya, dia bilang, Habib, ini mau cerita dari awal udah sampai di ujungnya aja. Dari awal udah sampai ujungnya aja. Dari awal saya hidupnya sendiri di rumah saat itu. Istri saya ke Jakarta, anak saya ke Jakarta. Saya lagi sendirian, siang-siang datang orang umur 72 tahun. Orang tua apa anak muda? 72 anak muda apa orang tua? Begitu dia ketok rumah, saya yang buka pintu. Begitu saya buka, dia tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Habib Rifkinya ada? Kan saya bingung, Pak. Dia ketok rumah saya, yang buka saya, dia tanya, Habib Rifkinya ada? Saya kalau di rumah pakai kaos aja, kaos pakai kain sarung, nggak pakai peci, karena di rumah saya. Saya buka pintu, begitu lihat dia tanya Habib Rifkinya adalah, dia nggak kenal saya. Ternyata bukan follower saya, Pak. Saya bilang silakan Pak, saya panggil Habib Rifkinya, saya bilang. Beliau duduk masuk ke dalam rumah, saya masuk, saya ikhtiramid duyuf, saya memuliakan tamu, saya semata ingin minta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang lagi, saya pakai gamis, saya pakai peci, saya memuliakan karena ada tamu. Dia ngeliat saya, dia bengong. Habib Rifki Pak, saya Habib Rifki Pak, saya panggilnya Rifki aja Pak, karena bapak orang tua panggil saya Rifki aja, jangan dipanggil Habib Pak. Kalau bisa dipanggil Gus Pak. Bapak bilang, Habib, saya mau tanya Habib, tunggu dulu sebelum bapak nanya, saya mau tanya dulu lagi. Bapak mau minum kopi, minum teh, apa mau apa Pak? Maaf Habib, saya nggak lama-lama, saya mau langsung pulang. Dalam hati saya, bagus dah biar nggak lama-lama. Lah kan saya sendirian, siapa yang bikin kopi? Saya ambilin air putih, saya sediakan air putih. Begitu saya duduk ditanya, Habib, saya ngelihat dari video-video Habib selalu mengajak orang untuk sholawat, untuk menyanjung-nyanjung Rasulullah. Habib terlalu memuliakan Nabi, Habib terlalu mengagungkan Nabi. Seakan-akan Nabi ini dituhankan oleh Habib. Salah Pak, tak dulu, siapa yang tuhani Nabi? Saya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pak. Kalau saya mentuhankan Nabi, saya nggak pernah mentuhankan Nabi. Tapi Rasulullah yang membuat kita kenal siapa Allah. Jadi wajib kita salawat. Oh berarti Nabi Muhammad yang tahu itu salawat itu kan doa Habib. Iya betul. Berarti Nabi Muhammad itu butuh doa dong dari kita. Ini kira-kira kalau anak muda saya ajak begulat berantem sampai bonyok-bonyok nggak apa-apa lah. Ini orang tua Bapak. Saya mesti dengan adab, saya jawab lagi Pak, doanya itu kembalinya sama kita. Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, orang yang bersolawat kepada Nabi, solawatnya itu masuk dalam golongan banyak solawatnya. Yang pertama solawatnya malaikat kepada Rasulullah, itu berupa istighfar, ampunan, maghfirah. Ada yang kedua solawatnya Allah kepada Nabi, itu adalah rahmah. Ini adalah ini manfaat buat kita. Kalau kita salawat kepada Nabi, mau nggak mau kan kita dapetin tuh dosa kita diampunin oleh Allah, kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah, doanya kembali kepada kita. Oh Habib salah, baik Pak, kalau saya salah saya minta maaf, saya bilang. Terus dia tanya lagi yang kedua, Habib, kenapa harus Nabi Muhammad yang harus dimuliakan? Banyak sedangkan nabi-nabi banyak, Rasulullah banyak, kenapa harus Nabi Muhammad? Maaf Pak, kita golongan umatnya Nabi. Iya, tapi kan umat Nabi yang lain juga boleh dong kita memuliakan. Wajib kita yakini. Nabi Isa kita wajib yakini, Nabi Daud kita wajib yakini. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam wajib kita taati. Tapi ingat, semua itu ada di dalam Al-Quran. Nabi yang menjadikan mukjizatnya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi adalah Al-Quran. Makanya ini yang kita tuntun Pak. Jawabannya lagi, Habib salah, baik, saya salah Pak, nggak apa-apa, saya minta maaf ya Pak. Ini padahal emosi udah 220. Karena orang tua kita sabar.
Yang ketiga dia tanya, lagi ngapain sih kita memuliakan mengagungkan Nabi? Emang Nabi Muhammad ada berkahnya? Habib ngomong berkah. Saya mau tanya dulu om yang lain, tahu nggak sih arti berkah? Tahu? Sama ternyata. Pernah makan cabai? Apa rasanya? Pernah lihat pedasnya? Pernah pegang pedasnya? Bisanya diapain pedasnya? Begitu juga pun berkah. Berkah itu nggak bisa dilihat, berkah itu nggak bisa dipegang, tapi dirasa. Saya punya guru Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Sayyidil Walid, beliau mengatakan, mau tahu arti berkah, duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Duit aja paham. Emang manusia ini kalau mesti diarah-arahin ke duit, pahamnya cepat, Masya Allah. Akhirnya ini bapak bilang lagi sama saya, Habib, emang Nabi Muhammad ada berkahnya? Ada. Apa berkahnya? Banyak bapak. Sampai detik ini kita ngerasain keberkahannya Nabi. Apa? Makan pakai tangan kanan. Itu keberkahan yang Nabi berikan kepada kita. Oh bukan, itu mah sunnah. Maaf pak, kita tahu nggak artinya berkah pak? Saat kita memakan ada bakteri-bakteri yang baik untuk menghancurkan makanan di dalam perut, adanya di tangan kita. Ini kan berkah pak. Kalau bukan Nabi yang ngajarin, kita mana tahu? Kita nggak tahu. Ini berkah ilmunya pak. Terus apalagi? Ada lagi pak. Ada satu riwayat keberkahan hidup Nabi ini luar biasa pak. Ludahnya Nabi berkah pak. Bisa jadi masukin orang ke dalam surga, dijauhin orang dari siksa api neraka. Mana buktinya? Satu riwayat dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu, tatkala saat itu Rasulullah sedang mengajar. Saat Nabi mengajar, Nabi ini kalau mau buang ludah tuh ngedaham dulu. Itu saat ngedaham, semua sahabat tangannya ada di hadapan Nabi. Begitu sampai di hadapan Nabi, di tangan itulah Nabi SAW meletakkan ludahnya. Ludahnya Nabi nggak pernah sampai ke bawah tanah. Ludah Nabi nggak pernah sampai ke bawah tanah dari awal Nabi menjadi seorang Rasul sampai akhir. Nabi nggak pernah ludahnya sampai di dalam bawah tanah. Diambil sama sahabat, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa jawaban Nabi? Neraka, dosa, murtad, kafir. Enggak. Nabi SAW mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat daripada siksaan api neraka. Ini ludahnya Nabi. Lebih beda sama ludahnya kita. Orang banyak yang bilang guru, kiai, ludah. Bodoh amat, murid pada melengos. Tuh coba kita lihat. Ini berkahnya Nabi SAW. Banyak keberkahan, banyak. Nabi lagi tidur, keringatnya diangkat, bajunya terangkat waktu siang. Tetesan demi tetesan keringat dari Nabi SAW ditadangin pakai satu botol. Sama saudaranya Nabi ditadangin. Begitu Nabi bangun ditanya, wahai saudaraku, ini apa? Ini keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Aku akan jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringatnya Nabi jadi minyak wangi. Berkah nggak? Keringat kita? Siapa yang mau jadi minyak wangi? Nabi kalau buang air besar, Nabi manusia, iya betul Nabi manusia. Nabi buang air besar, iya Nabi buang air besar. Saat Nabi buang kotoran, bumi terbuka. Kotoran Nabi dimakan bumi. Lah kotoran kita siapa yang makan? Lele aja nggak mau, ikan mas aja ngelepet. Sama nggak kita sama Nabi? Sama nggak kita sama Nabi? Berarti Nabi hidupnya berkah nggak? Bawa berkah nggak buat kita? Alhamdulillah. Contoh majlis ini kan bawaan Nabi. Ini adalah warisan dari Nabi. Warisannya apa? Di dalamnya ada silaturahmi. Betul nggak? Apa kata Nabi? Orang yang bersilaturahmi ada 3 keuntungannya. Yang pertama, Allah panjangkan umurnya. Orang yang pandai silaturahmi, Allah panjangkan umurnya. Yang kedua, Allah banyakkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Yang ketiga, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan cuma silaturahmi doang, sholat kagak. Ntar besok subuh ketok rumah tetangga, Assalamualaikum, insya Allah kopi-kopi aja sih keluar. Rezeki bukan? Tapi jangan 3 hari berturut-turut, tetangga kesel. Ini ngapa jadi ngopinya di rumah saya mulu ini? Silaturahmi yang baik ya. Ini si bapak mau diterusin kan nih bapak nih? Si bapak bilang lagi, oh kalau begitu bukan berkah Bib, itu namanya, itu keuntungan aja yang diberikan oleh Nabi. Ya namanya berkah pak. Saya bilang gitu. Oh enggak, Habib salah. Saya salah lagi pak. Iya pak, saya salah, saya minta maaf ya pak. Kalau Rifki salah tolong bimbing saya. Jawaban yang terakhir apa?
Ini udah fix, Habib gurunya salah. Hah? Guru saya salah? Dibilang guru saya salah. Guru saya Pak salah. Iya. Saya kepikiran, Habib Gures Baharun guru saya, Habib Munzir Al-Musawa guru saya, Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim guru saya, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf guru saya, Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf adalah guru saya. Banyak guru. Ini masih dibilang bukan. Yang salah guru saya. Ya panas lah, jangan pernah bawa-bawa guru. Saya bilang, Bapak, kalau guru saya salah, Bapak lebih salah, Pak. Kenapa? Saya salahin orang tua Bapak. Kenapa ngelahirin anak model kayak Bapak? Saya bilang. Nah iyalah, guru kita yang disalahin, kan kesel juga kitanya. Inilah jaga guru-guru kita, selamatin guru-guru kita. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita nggak kenal siapa Allah, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat santri-santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ini luar biasa. Mereka adalah santri-santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membela gurunya demi apapun dia lakukan. Nyawanya dia serahkan, harta bendanya dia habiskan. Untuk siapa? Untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma bisa punya tenaga makmurkan masjid, silaturahmi, taat kepada Allah, patuh sama orang tua. Ini udah cukup. Ini adalah salah satu ibadah buat kita. Yang istri sayang sama suami, taat apa kata suami. Ibu, saya mau tanya, surga ada di bawah telapak kaki siapa, Bu? Hah? Lupa. Bu, Ibu, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Sombong lu. Emang dipikir Bapak nggak punya surga? Bapak punya surga nggak, Pak? Siapa? Orang tua kita. Sejak kapan Bapak punya? Suami masuk surga karena istri. Ngimpi. Yang namanya kita laki-laki juga punya surga. Siapa? Ibu kita, bapak kita. Coba lihat perempuan, surganya di bawah telapak kaki seorang ibu. Betul kan ya? Allah angkat derajat seorang wanita. Tolong jangan rendahkan diri seorang perempuan. Perempuan itu punya kehormatan yang tinggi. Allah titipkan surga ada di bawah telapak kaki. Tapi jangan sombong. Nggak mungkin seorang istri masuk ke dalam surga lewat kaki sendiri. Mana ada ibu masuk ke kaki lewat kaki sendiri? Ada, bisa masuk surga lewat kaki sendiri? Nggak bisa. Ibu mau masuk surga nggak, Bu? Kok mikir-mikir? Mau masuk surga nggak? Yakin? Ada amalan dan ini ringan, gak perlu sholat sunnah. Sunnah gak usah dijalanin, gak apa-apa, yang wajibnya aja jalanin. Sholat 5 waktu, baca Quran, puasa bulan Ramadan, haji dan bayar zakat. Apa Bib? Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Gak apa-apa Bib, neraka deh. Perempuan begitu Pak, sakingnya tuh punya prinsip tetap galak walaupun salah. Itu perempuan maaf, perempuan itu saya cuma ngasih tahu sama Bapak, yang namanya laki-laki harus paham keadaan perempuan, Pak. Perempuan itu kadang hatinya suka terbang kemana-mana, tergantung keuangan. Betul Bu ya? Tuh kan, padahal saya mau ngomong asal-asalan Pak. Ngeri juga perempuan di sini ya. Pak, jangan pernah kasih tahu isi rekening Pak sama istri. Lah ngapa? Emang benar Pak, yang namanya perempuan hatinya tuh tagayyar, gampang pergi. Coba lihat, ada uang adek, nggak ada uang adek, tuh lihat, itu prinsip perempuan Pak. Ada uang adek sayang, nggak ada uang adek tendang. Itu prinsip perempuan. Tapi buat menyayangi seorang laki-laki salah Pak, susah. Ngertiin suami susah. Padahal Allah udah ngasih sayang buat kita. Yang laki-laki boleh nikah 2, 3, 4, itu sayangnya Allah kepada manusia laki-laki Pak. Ibu ngelarang-larang. Urusan apa Ibu? Bu, Bapak nggak boleh kawin lagi, nggak boleh. Emang sayang banget apa? Gombal banget.
Bu, kan di dalam Al-Quran kan ada sholat 5 waktu, ada ayatnya nggak dalam Al-Quran? Ada. Zakat ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Pergi haji jika mampu ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Sedekah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Musyawarah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Silaturahmi ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Semua itu siapa yang bicara? Allah. Nikah 2, 3, 4. Diam Pak, diam. Saya mau tanya sama ibu, nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Yang bilang enggak kafir. Boleh tanya ke ustadz, ke kiai kok. Boleh ditanya, kenapa orang yang bilang ada dibilang nggak ada ayat Allah itu ternyata orang-orang yang kafir? Kenapa? Mendustakan firman Allah. Biar rasah. Nikah 2, 3, 4 diperbolehkan untuk laki-laki, boleh. Ada apa enggak ayatnya, Bu? Siapa yang bicara, Bu? Allah mengizinkan, Allah membolehkan. Urusan ibu enggak membolehkan apa? Apa, Bu? Emang ibu lo jauh lebih mulia dari Allah? Saya belain Pak, tenang aja, tenang. Tenang Pak. Saya ngelihat muka-muka Bapak ini bukan muka tekanan batin Pak. Bu, ibu ke pasar pernah kan? Sering nggak? Sering beli kelapa? Kelapa tua, kelapa muda? Kelapa tua banyak santannya Habib. Betul nggak? Saya mau tanya sama Bapak, Bapak pernah ke pasar? Pernah beli kelapa? Kelapa muda, kelapa tua Pak? Muda. Kenapa kelapa muda Pak? Itu isinya seger and kenyal-kenyal Habib. Dari pilih kelapa aja laki udah beda sama perempuan. Kenapa lah yang perempuan sering nyari kelapa aja tua, santannya banyak. Laki-laki juga begitu, makin tua makin jadi Bu. Kenapa Allah masih memberikan yang kenikmatannya buat laki-laki? Kenapa? Karena perempuan itu ada masanya. Ibu nggak boleh egois. Yang perempuan itu ada masanya, 45 udah mulai cemberut. Sama suami udah mulai melotot-melotot. Mau kemana? Ayo, mau kemana? Mau kemana? Tuh perempuan sekarang tuh umur 50 udah nggak bisa produksi alias expired. Tahu expired nggak Bu? Kadaluarsa. Pernah kan ke pasar gitu, pernah ya? Ada kan barang yang kadaluarsa, diapain? Bukan saya yang ngomong Bu, ini Bapak nih pada nggak tahu jawab, buang-buang aja lu. Kalau saya tadinya mau nyebut yang expired, yang udah kadaluarsa itu bukan dibuang, dikembalikan kepada pabriknya. Ya minimal bisa ditukar tambah. Bu, sayang sama Bapak saya. Doain nggak? Doain nggak Bu? Tiap hari doain Bapak nggak? Dapat istri yang solehah. Bu, boro-boro Bib. Saya doain suami untuk nyari istri yang solehah. Nggak mungkin Bib. Kalau ada yang begitu saya sumpahin, ya Allah cepat mati. Ibu sayang ya sama suami ya. Mudah-mudahan Allah jaga suami kita ya. Allah jaga istri-istri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa sih Bu, perempuan itu betul Pak, perempuan itu kalau udah cinta-cintanya kita tuh laki-laki itu dipenjara Pak. Laki-laki nggak dikasih kesempatan untuk memilih apapun, gak akan pernah memilih. Tahu nggak kisahnya Nabi Yusuf sama Zulaiha? Nabi Yusuf waktu itu diminta oleh Siti Zulaiha, wahai Yusuf, aku meminta engkau untuk melamarku dan engkau aku jadikan sebagaimana suamiku. Apa jawaban Nabi Yusuf? Maaf wahai Zulaiha, aku tidak dapat menerima lamaranmu
Kenapa? Karena aku tidak termasuk golongan orang yang mendapatkan satu perintah dari Allah tentang aku menikah denganmu. Ditolak sama Nabi Yusuf. Apa jawaban Zulaiha? Wahai pengawalku, bawa Yusuf, bawa dan penjarakan Yusuf. Jika Zulaiha tidak dapat mendapati cintanya Yusuf, maka wanita lain tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf, katanya. Itu egoisnya perempuan. Kalau udah cinta dikerangkeng, laki-laki nggak boleh dimiliki oleh orang lain. Ini perempuan jeleknya. Maaf ya Bu ya, maaf, maaf. Cintanya manusia ada batasan nggak Bu? Ada nggak? Tadi ibu bilang cinta sama bapak, betul? Sayang sama bapak, betul? Bapak sayang sama ibu, Pak? Cuman 2 orang yang ngomong. Bapak cinta sama ibu nggak, Pak? Sayang, cinta. Saya mau tanya, Bu, maaf, kalau bapak mati, kok amin? Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat? Oh enggak, Bi, penting saya ngitungin warisan. Begitu juga bapak, mau ibu saat ibu mati, Pak? Bapak nemenin di liang lahat? Nggak bakal mau. Ngapain, Bi? Mendingan saya cari yang mudahan umurnya agak panjangan. Manusia batasan cuma sampai liang lahat. Cinta aja kita cuma sampai liang lahat. Semua ada batasannya. Tapi cintanya Allah dan Nabi tidak pernah berbatas sampai yaumil kiamah.